hikmah yang berikutnya, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Khairu awqatika utawi paling bagus-bagusnya waktu ni sira iku waktu tashhadu kang nyekseni sapa sira fihi ing dalam waktu wujuda faqatika ing wujud kefakiran sira wa turaddu dan balekaken sapa sira fihi ing dalam waktu ila wujudi zillatika maring wujud kehinaan sira. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sebaik-baik waktumu adalah waktu di mana kamu menyaksikan kefakiranmu di dalam diri. Sebaik-baiknya waktu adalah waktu di mana kita menyaksikan wujud dari fakir kita yang nyata di dalam diri. Dan di dalam waktu itu kita dikembalikan kepada sifat kehinaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang waktu, berarti kita berbicara tentang tafakkur ya, berintrospeksi. Ketika kita ditanya kapan sih kita itu, atau ketika kita ditanya kapan waktu yang paling mustajab untuk berdoa, kan banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa waktu diijabahnya doa itu diantaranya sholat dan diantara azan dan sholat, diantara azan dan iqamah, diantara azan dan iqamah itu waktu ijabah. Kemudian di tengah malam sebelum subuh, ya antara jam 2 sampai jam 4 gitu ya, sebelum subuh itu waktu ijabah. Jadi setengah malam terakhir, nah itu waktu ijabah. Kemudian ada waktu lagi ketika turun hujan deras, dimana sebelumnya itu nggak hujan-hujan, itu waktu ijabah. Kemudian waktu dimana kita dizalimi oleh orang lain, itu juga waktu ijabah. Dan banyak para ulama telah menjelaskan waktu-waktu dimana doa itu sering kali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, kemudian kapan waktu terbaik bagi diri manusia? Tadi kan waktu doa. Nah, sekarang waktu yang dimiliki oleh manusia, manakah waktu yang terbaik? Nah, di sini dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala bahwa sebaik-baiknya waktu atau waktu yang terbaik adalah waktu di mana engkau atau kita menyaksikan bahwa diri kita ini adalah orang yang fakir, bahwa di dalam diri kita itu terdapat sifat fakir yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekayaan, jabatan dan seterusnya. Nah, ini adalah waktu yang terbaik gitu. Dan ini adalah waktu yang terbaik. Nah, setelah itu, karena ini adalah waktu yang terbaik, efeknya apa? Waktu yang terbaik adalah waktu di mana kita menyaksikan kefakiran kita. Waktu yang terbaik adalah waktu di mana kita menyaksikan kehinaan kita, ketidakpunyaan kita. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kita ini adalah orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis kita dikembalikan kepada sifat hina, gitu. Sifat hina. Yang namanya fakir pasti hina. Orang yang fakir pasti hina. Tapi hina menurut siapa dulu, kan gitu. Hina menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hina. Bagaimana dia itu bisa sombong, merasa bahwa dirinya mulia, gitu kan? Seseorang yang di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang yang orang yang tidak memiliki harga diri, tidak memiliki apapun. Bagaimana dia itu bisa membanggakan diri atas titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada
dirinya. Sehingga ketika dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang ahli sedekah, adalah orang yang berilmu, sehingga ketika bertemu dengan orang yang keilmuannya itu di bawah dirinya, kemudian dia menghinakan orang lain, apakah dia tidak malu dengan sifat asli yang ada dalam dirinya, yaitu kefakiran, ketidakpunyaan? Harusnya kan malu. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwa waktu yang terbaik yang dimiliki oleh manusia itu adalah waktu di mana dia menyaksikan dirinya adalah orang yang fakir dan dia adalah orang yang hina, sehingga ketika dia berinteraksi dengan orang lain dia tawadu, tidak merasa gagah, tidak merasa hebat, tidak merasa banyak amal, tidak merasa banyak puasa, pintar ngaji, rajin dalam ibadah, rajin dalam sedekah, kemudian dia memiliki waktu yang memiliki popularitas yang tinggi, ya kan? Kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala, dia sudah wusul dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mukasyafah, ya kan? Dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan seperti itu. Kenapa? Ya karena melihat kepada sifat asli dari manusia itu adalah orang yang hina, adalah orang yang fakir, adalah orang yang hina. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini surahana syarah Ibnu Ajibah. Tadi yang waktu yang baik itu. Oh, kalau itu Syekh Ibnu Athaillah. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda waqatika, itu Syekh Ibnu Athaillah. Nah, kemudian uraiannya itu dari Ibnu Ajibah, ya. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit atau memberikan isyarat kepada makom yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW itu makomnya adalah makom yang tertinggi di antara nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, bahkan alam semesta, sealam semesta. Allah Ta'ala membahasakan atau menyebutkan tentang Rasulullah dengan sebutan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Hambanya, hamba kan, hamba sahaya, budak. Dan ini adalah yang dipilih oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditawari oleh Allah Ta'ala apakah ingin menjadi seorang nabi dan raja, seorang nabi dan dia sekaligus menjadi raja, atau pilihan yang kedua memilih sebagai seorang nabi sekaligus menjadi seorang hamba sahaya. Nah, kata Rasulullah, saya lebih memilih sebagai seorang nabi dan sekaligus hamba sahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain seperti wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wadhkur abdana Daud dzal aidi wadhkur abdana Ayyub. Dan di sini di nabi-nabi yang lain pun juga sama. Wadhkur, dan sebutlah engkau wahai Muhammad ibadana, para hamba-hamba kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Wadhkur abdana Daud, nah kemudian sebutlah olehmu yaitu hamba kami yang namanya Daud. Wadhkur abdana Ayyub. Jadi para nabi ini, para rasul, para nabi yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, yang menyebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Ayyub, mereka adalah para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibalik dari sifat penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan orang yang bebas, kebebasan. Lawannya hamba sahaya adalah orang yang merdeka. Lawannya hina adalah mulia. Lawannya
fakir atau miskin itu adalah kaya. Lawannya sakit adalah sehat. Nah, di sini terdapat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang hamba itu lebih memilih sifat-sifat yang hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih menjadi hamba sahayanya Allah taala, atau dia memilih menjadi orang yang miskin, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau dia lebih memilih sebagai orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia itu telah memilih kemerdekaan untuk dirinya, memilih kekayaan untuk dirinya, dia telah memilih kemuliaan untuk dirinya. Jadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu memilih sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti sifat penghambaan diri, maka hakikatnya dia telah menjadi orang yang merdeka, sehingga dia tidak butuh lagi kepada makhluk. Ya. Ketika dia memilih sifat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu menghinakan diri kepada makhluk. Ketika dia lebih memilih kepada sifat kefakiran, maka dia tidak membutuhkan kekayaan yang dimiliki oleh makhluk. Nah, jadi di balik kemiskinan ada kekayaan, di balik kehinaan ada kemuliaan, di balik penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala terdapat kemerdekaan, sehingga dia tidak menghambakan diri lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena waktu di mana kita itu lebih memilih waktu di mana kita merasakan atau menyaksikan kefakiran, ya. Waktu di mana kita menyaksikan kefakiran, maka itu adalah waktu yang terbaik. Kenapa sih waktu itu menjadi waktu yang terbaik di antara waktu-waktu yang lain? Nah, ternyata ada dua sebab. Karena ketika kita menyaksikan bahwa diri kita adalah orang yang fakir, orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, waktu tersebut di situ terdapat tahqiqul ubudiyah wa ta'zim sya'nir rububiyah. Di situ terdapat pernyataan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara zahir dan secara batin kita telah mengagungkan ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kenapa waktu itu adalah waktu yang terbaik? Karena ma fil faqati min mazidil madad wa talabil istimdad. Ya, karena di dalam kefakiran itu kita akan selalu mendapatkan limpahan-limpahan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari kefakiran itu kita dapat mengajukan permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai kita, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati diri kita adalah sebagai orang yang benar-benar mengaku sebagai orang yang hina, sebagai orang yang fakir. Itu untuk hikmah yang ke-7. Dan selanjutnya, hikmah yang terakhir dari bab ini adalah la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq ala tara annal mu'tiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilmu. Ini hikmah yang terakhir dari bab ini, untuk sehingga di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab riyadhatun nafsi wa tahdzir an dasaisiha. La tamuddanna yadaka, hikmah 190. La tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaiq. La tamuddanna, ojo
ndawaaken sapa sira yadaka ing tangan sira ilal akhdi maring ngalap minal khalaik saking pira-pira makhluk illa antara illa kecuali antara lamun ningali sapa sira annal mu'tiya ing temen setuhune zat kang maringi fihim ing dalam khalaik iku maulaka iku pangeran sira. Fa in kunta mangko lamun ana sapa sira kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur antara anal mu'tiya fihi maulaka fakhud mongko ngalap sapa sira ma ing barang wafaqaka kang mufakat ing sira apa al ilmu itu. Jadi dalam hikmah ini kata musannif rahimahullahu ta'ala la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaik. Kita janganlah kamu, janganlah engkau, janganlah anda mengalungkan apa nih namanya nih? Mengambil ya, menyodorkan. Nah, janganlah kamu menyodorkan tanganmu untuk mengambil sesuatu dari manusia. Kita jangan sodorkan tangan kita seperti pengemis gitu. Kan pengemis di jalan-jalan itu kan selalu menyodorkan tangan. Nah, bahkan kalau di Arab itu silillah, si sedekah gitu. Menurunkan tangan buat nolong orang nggak apa? Tapi menyodorkan tangan untuk meminta, nah itu yang tidak terpuji gitu kan. Makanya di sini dilarang la tamuddanna yadaka ilal akhdi minal khalaik. Janganlah engkau menyodorkan tanganmu untuk mengambil sesuatu dari makhluk, sesuatu dari manusia, kecuali antara annal mu'tiya fihi maulaka, kecuali jika engkau melihat bahwa hakikat dari yang memberi itu adalah Allah. Nah, kecuali jika kita melihat bahwa hakikat dari yang memberi itu adalah Allah. Kalau memang demikian, fa in kunta kadzalik, kalau memang engkau dalam keadaan seperti ini, maka ambillah apa yang sesuai dengan ilmu. Gitu ya. Ini dalam hikmah ini musannif rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tadi ketika seseorang itu dalam keadaan fakir, ya, tentu dia itu membutuhkan. Ketika dia itu membutuhkan, maka siapa yang akan memberinya? Ketika orang yang memang benar-benar fakir menurut Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menyodorkan tangannya kepada siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa seseorang itu benar-benar fakir, maka dia tidak akan meminta-minta kepada makhluk. Nah, tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada makhluk. Tapi orang yang seperti ini itu melihat hakikat. Jadi hakikatnya itu bukan makhluk itu yang memberi, tapi hakikatnya adalah yang memberi adalah zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Sehingga orang yang seperti ini, misalnya ketika kita menemui seseorang yang soleh, seseorang yang bertakwa, seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada seseorang yang kaya, seorang bisnismen atau pejabat ataupun yang lain-lainnya, tiba-tiba dia diminta, coba kesini, ya, coba kesini, beri sekian, itu misalnya. Ya, maka jangan terburu-buru untuk suudzon.
bahwa ini menjual-jual agama. Jangan seperti itu. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada orang tadi, ya, pejabat atau pengusaha ataupun dan lain sebagainya, karena memang di dalam diri orang yang dimintai itu terdapat penyakit yang harus dihilangkan. Misalnya orang pengusaha tadi itu adalah orang yang bakhil misalnya, jarang sedekah, pelit, tidak pernah sedekah kepada anak yatim, tidak pernah memberi kepada orang-orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik orang itu agar tidak memiliki sifat pelit, sehingga dia itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya agar mendidik dirinya agar dia itu tidak menjadi orang yang pelit. Nah, tetapi orang yang seperti ini hakikatnya yang memberi itu bukan dia. Yang memberi itu bukan orang tadi, orang yang dimintai, tetapi hakikatnya orang yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia pandang bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan pemberian dari orang tersebut. Dan hal ini sering diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lafaiful Minan wal Akhlaq fi Wujubi Tahaddusi bi Ni'ami 'alal Itlaq. Jadi ketika kita itu berbicara tentang pemberian, apa sih pemberian itu? Gitu. Di jilid 1 halaman 479. Beliau menyebutkan wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya inni la arali mulkan atau milkan ma'allahi tabaraka wa ta'ala fi syai'in a'tanihi bal aqbaluhu minallahi tabaraka wa ta'ala thumma ukhriju anhu fawran ilal malikil hakiki wa huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri saya, bahwa saya tidak memandang bahwa diri saya ini adalah orang yang berhak untuk memiliki, ya, di hadapan Allah taala dalam sesuatu yang orang-orang berikan kepada diri saya, tetapi saya terima pemberian itu dan saya nisbatkan itu hanya kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hakikat dari pemberian tadi kembali pada asal atau fondasinya, ya, bahwa orang yang fakir, bahwa orang yang miskin atau seorang hamba sahaya, dia itu tidak berhak untuk memiliki. Seorang hamba sahaya tidak berhak untuk memiliki, sehingga dia tidak bisa menerima pemberian, sehingga dia itu tidak bisa menerima kepemilikan, atau dia itu mendapatkan kepemilikan, tidak bisa. Nah, sehingga kita harus mengetahui apa sih hakikat dari pemberian. Jadi pemberian itu adalah an yantakila dzalika min milkil mu'ti ila milkil mu'ta. Pemberian itu adalah perpindahan kepemilikan dari kepemilikan pemberi kepada penerima. Pemberian itu adalah perpindahan kepemilikan pemberi kepada kepada yang diberi atau penerima. Dan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kamusnya. Kita berhak untuk mendapatkan kepemilikan. Tidak berhak. Itu wahadalah yasihu fi haqqina ma'al bari. Di hadapan Allah Ta'ala itu tidak sah, tidak bisa. Kita disebut sebagai penerima atau menerima kepemilikan, tidak bisa. Fa'innal abda wa ma yadkhulu fi yadihi li sayyidihi bil ijma'. Ya, karena seorang hamba itu dan apapun yang masuk ke tangan seorang hamba, seorang manusia, itu adalah milik tuannya. Itu adalah milik tuannya.
Nah, sehingga wala yasihu an yatawarada milkul haqqi azza wa jalla wal abdu ala ainin wahidatin bihaqiqatin wahidah. Ya, sehingga tidak sah kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala itu dipindahkan kepada kepemilikan seorang hamba. Tidak sah secara mutlak, tidak sah. Ya, lianna Allah ta'ala, ya, karena Allah taala itu adalah sang pemilik hakiki. Adalah sang pemilik hakiki. Wal abdu malikun majazan. Nah, sementara hamba atau manusia itu pemilik tapi secara majaz. Secara hakikatnya yang bisa memiliki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia bisa dikatakan memiliki itu dari sisi majaz. Maksudnya hakikatnya itu bukan pemilik. Hakikatnya bukan pemilik. Ya, maksudnya meskipun manusia misalnya dia itu memiliki sawah, memiliki ladang, memiliki kendaraan dan seterusnya. Itu hanya sebatas pembeda antara haknya dengan hak orang lain, agar nanti hukum syariat itu bisa berlaku. Ketika seseorang mencuri kepemilikannya, maka berhak untuk misalnya dihukum dan seterusnya. Jadi bukan kepemilikannya itu bukan dimiliki oleh seorang manusia. Itu. Nah, sehingga faghayatu milkil abdi annahu mustakhlafun fi ma biyadihi. Ya, dia hanya sebagai seorang yang mewakili, hanya menjadi seseorang yang menerima tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya adalah memberikan kepemilikan ini atau harta ini atau pemberian ini kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya, misalnya ketika dia memiliki orang-orang yang dia bertanggung jawab atas mereka, memberi kepada keluarganya, anak-anaknya, kepada istrinya atau orang tuanya dan seterusnya. Itu adalah apa? Adalah tugas dari dia untuk membagi-bagikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, sehingga orang yang seperti ini ya, dia itu tidak akan merasa bahwa dirinya ahli sedekah. Dia tidak akan merasa bahwa dirinya ahli sedekah, ya kan? Kemudian dia membangga-banggakan diri bahwa saya ini adalah ahli sedekah. Kemudian mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan kepada orang lain. Orang yang seperti ini kan nggak tahu diri. Ya, karena hakikatnya dia tidak berhak untuk memiliki satu. Kemudian ketika dia memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti itu adalah rezeki dari orang-orang yang membutuhkan, bukan rezeki dirinya, kan gitu. Sehingga apa yang harus dibanggakan? Apakah pantas orang yang seperti ini membanggakan diri bahwa dirinya ahli sedekah, sementara itu bukanlah rizkinya, rizki untuk dirinya bukan. Nah, sehingga dari sini kita harus sadar bahwa ketika manusia itu memiliki sifat fakir, dia tidak bisa memiliki dan dia hanyalah wakil yang ditugaskan untuk hanya membagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, sehingga dia tidak boleh merasa sombong bahwa dirinya adalah ahli sedekah, bahwa dirinya adalah orang yang dermawan. Tidak bisa seperti itu, ya. Kembali kepada teks hikam dari babul fakri wal faqah pada hikmah yang terakhir, di mana la tamuddanna yataka, janganlah kita itu menyodorkan tanganmu untuk mengambil rizki atau sesuatu dari makhluk, kecuali jika kita melihat bahwa yang memberi secara hakiki itu adalah Tuhan kita, adalah Allah. Jika memang kita memiliki sifat yang seperti itu, maka ambillah yang sesuai dengan keyakinan atau ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada diri kita. Nah, kemudian rizki manusia itu ada dua macam, di mana yang pertama itu adalah ahlut tajrid. Jadi mereka itu tidak tidak bekerja, dan rezeki itu datang dengan sendirinya kepada dia melalui tangan-tangan makhluk. Dan ini adalah arbabut tajrid, adalah orang-orang yang berada dalam maqam tajrid, tidak bekerja, kan? Kemudian yang kedua adalah rizqun yasiluna ilaihi bi asbabin wa a'mal wa tasarrufat, adalah rizki yang mereka bisa sampai kepada rizki itu melalui pekerjaan, ya seperti perdagangan, pertanian, persewaan, dan yang lain sebagainya. Gitu. Kemudian di dalam pengajian ini kita tutup dengan ucapan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan guru dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana beliau mengatakan linnasi asbabu wasababuna nahnu al-imanu wat-taqwa. Qala Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Imam Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, bahwa semua manusia itu memiliki sebab, memiliki upaya. Ini sebab itu bisa diartikan dengan upaya. Dan upaya kita adalah keimanan dan ketakwaan. Wasababuna nahnu al-iman wa taqwa. Sebab kita itu, kasab kita itu adalah keimanan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya jika penduduk qura, penduduk dunia, mereka beriman dan mereka bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan di dalam langit, dan keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Sehingga ketika kita itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, kedua hal inilah yang menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, dengan jalan yang sangat mudah, yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.